Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk bahas-bahas soalnya. Nah, saya akan membahas soal nomor 2 dulu ya. Nah, di sini diberikan sebuah segitiga ABC ya dengan panjang AB-nya itu 12 cm, sudut B 120 derajat, kemudian sudut C-nya 45 derajat. Nah, berdasarkan gambar di samping, panjang AC adalah itu ya. Nah, kita gambar dulu, kita kerjakan lagi di sini. Coba saya gambar ulang dulu ya. Misalkan saya punya sebuah segitiga. A, B, C. Itu kan ya. Karena AB berarti di sini C. C-nya berapa nilainya? 12 cm. Ya, 12 cm dari mana? Dari soal ini ya. Nih, dari sini ya. C-nya 12 cm. Kemudian sudutnya diketahui, sudut B 120 derajat. Sudut B-nya 120. Kemudian sudut C-nya 45 derajat. Gitu ya. Yang ini B ke C, berarti ini A, sisi A. A ke C itu berarti sisi D. Nah, yang ditanya apa? AC-nya berapa? AC sama dengan apa? Gitu ya, AC sama dengan apa? Atau soalnya saya taruh sini aja ya biar bisa dilihat. Nah, AC-nya apa? Nah, berarti yang di AC itu kan apa? AC itu dia sama dengan B. Ya, jelas di sini diketahui adalah dua sudut satu sisi. Berarti bisa pakai aturan sinus ataupun kosinus. Nah, di sini saya pakai aturan sinus. Ya, saya pakai aturan sinus yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah C12. Berarti yang diketahui adalah C. C itu per apa? Berarti per sin C, ya. Kemudian yang ditanyakan itu apa? B. Yang ditanyakan B kan ya. AC itu sama dengan B, berarti B di sini. B per sin B, ya kan? Atau kalau mau ditulis dulu rumusnya boleh A per sin C, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Nah, saya pakai yang ini C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, lalu berarti kita masukkan. Ini saya singkirkan dulu ya. C per sin C, C-nya berapa tadi? 12 ya. 12 dibagi sin berapa C-nya? C-nya adalah 45 derajat. Sama dengan B. B-nya berapa? Oh, B-nya ditanyakan ya. Di B per sin B-nya berapa nih sin B? 120 derajat. Nah, lalu dimasukkan. Berarti di sini 12 per sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Ini dari tabel identitas trigonometri ya. Kemudian B per sin 120. Ingat lagi yang kemarin ya. Sin 120 derajat itu sama aja kuadran berapa nih? Oh, kuadran 2 ya, kuadran 2. Berarti sama aja sin, kalau kuadran 2 itu berarti 180 dikurangi kan, atau 90 ditambah 180 dikurangi alfa atau 90 tambah alfa, tapi saya pakai 180 biar tidak merubah si nilai sinnya ini. Berarti sin 180 derajat agak buruk ya. Nah, berarti sin 180 derajat dikurangi berapa nih biar 120? 60 kan ya? Ya enggak? Karena 60 tambah 120 dia 180 derajat. Lihat, kuadran 2. Kuadran 2 nilai sin tetap positif. Berarti di sini tetap sin berapa? Sin 60 derajat. Berapa nilai dari sin 60 derajat? Sin 60 derajat itu nilainya setara dengan setengah akar 3 ya. 0 setengah akar 2 berarti dia setengah akar 3. Nah, berarti sini masukkan setengah akar 3. Gitu ya. Nah, terus gimana? Tinggal kali silang ya. 12 dikali setengah akar 3. Sini saya tulis ya, 12 dikali setengah akar 3. Aku banyak lalat ya. Sama dengan B dikali itu setengah akar 2 ya. Ini hitung 12 bagi 2 6 ya. 12 bagi 2 berarti 6 akar 3 sama dengan B dikali setengah akar 2. Terus gimana? Nah, terus yang ini nih ya. Ini pindah ruas, berarti kita punya B-nya itu sama dengan
6 akar 3 dibagi nih setengah akar 2. Setengah akar 2. Ya, 6 akar 3 dibagi setengah akar 2. Saya pindahkan ke sini. Ya. Berarti B-nya itu sama dengan 6 akar 3. Ini kan setengah akar 2 ini bisa ditulis juga sebagai akar 2 per 2 ya. Akar 2 nya pindah dikali 1 kan akar 2 per 2. Nah ini kan pembagian ya, berarti per ya, pembagian pecahan ya. Kalau pembagian pecahan itu kan berarti kita ubah cara mengerjakannya, kita ubah jadi perkalian terus dibalik ya, 2 nya di atas dibagi dengan akar 2 ya. Berarti di sini sama dengan 6 kali 2, 12 akar 3. Jadi yang dikali adalah yang bukan akarnya. 6 kali 2 berarti 12 akar 3 nya ikut dibagi dengan yang bawah akar 2. Nah ingat lagi, lihat penyebutnya berupa akar, berarti harus dikalikan dengan sekawannya atau rasionalnya. Berarti akar 2 per akar 2 dikalikan si penyebutnya ini loh, akar 2 per akar 2 disama dengan akar 3 dikali ini kan tulis dulu. Yang bukan akar ditulis dulu 12, terus yang akar dikalikan. Akar 3 dikali akar 2 berarti akar 6 ya, ini pelajaran kelas 9. Kemudian akar 2 dikali akar 2 nih. Akar ketemu akar terus angkanya sama. Karena angkanya sama berarti hilangkan aja akarnya. Nah, 12 bagi 2 berarti 6. 6 akar 6 ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Oh, tadi kan saya berikan contoh soal yang kedua. Nah, ini saya lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Kita ngerjain yang pertama sekarang. Diketahui segitiga lancip PQR dan panjang QR adalah 4 akar 3, kemudian panjang PR yang 4 akar 2 dan besar sudut QPR-nya adalah 60 derajat. Nah, di sini ditanyakan adalah selisih dari sudut QPR dan PQR. Berarti karena di sini sudut QPR-nya udah diketahui, QPR udah diketahui, berarti yang belum diketahui kan sudut PQR kan. Nah, berarti yang kita cari adalah nanti sudut PQR gitu ya. Jadi sudut PQR. Tapi sebelumnya karena soal ini nggak ada gambarnya, nanti kalian takutnya bingung, kalian gambar dulu sebuah segitiga PQR sembarang aja. Nah, ini saya udah gambarkan segitiga PQR. Diketahui PQ-nya 4 akar 3. QR-nya 4 akar 3, berarti QR 4 akar 3. Kemudian PR-nya 4 akar 2. PR-nya adalah 4 akar 2. Sudut QPR 60 derajat. Yang kita lihat itu yang tengah ya, QPR, berarti P-nya yang 60 derajat. Nah, di sini P-nya adalah 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut PQ. Sebenarnya yang ditanya adalah selisih, tapi kita harus cari tahu dulu sudut PQR-nya. PQR yang di tengah huruf apa? Huruf Q. Berarti yang ditanyakan nanti di sini. Q-nya berapa? Oke, sebelumnya kita tentukan dulu sisinya. P ke Q berarti yang ini R. P ke R berarti yang ini Q. Q ke R berarti yang di sini P gitu ya. P Q R, P Q R, P Q R. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus aturan sinus. Lihat di sini, tuliskan dulu deh. Yang diketahui dulu deh. Yang diketahui adalah Q kan? Q, kalau Q yang diketahui berarti dia per sin Q juga. Nah, sama dengan apa lagi? Ini kan R P ini P. P Q R. P ya, berarti di sini P per sin P. Yang ditanyakan adalah PQR. PQR ini sama aja sudut Q-nya ya. Sudut Q-nya. Berarti ini tinggal dimasukkan. Q-nya berapa? Q-nya itu 4 akar 2. 4 akar 2 dibagi sin Q. Berarti sin Q berapa? Oh, yang ditanyakan adalah sin Q ya. Berarti sin Q sama dengan P-nya. P-nya adalah 60 P itu kan yang ini ya, 4 akar 3 bukan sudut. Sorry, maaf. 4 akar 3 per sin, ini P kecil seharusnya ya. Per sin P. P-nya ini 60 derajat. Berarti sin 60 derajat. Nah, habis itu nanti kalian tinggal masukkan. Nanti kan diperoleh nih, kalian hitung, kalian masukkan, nanti diperoleh nilai sin Q-nya berapa gitu kan. Sin Q sama dengan berapa? Berupa angka, misalkan setengah gitu ya, setengah akar 3 misal ya. Ini misalkan aja hasilnya setengah akar 3. Berarti nanti kalian lihat di tabel trigonometri itu ya. Di tabel trigonometri cari
Ini misalkan sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Berapa nih sudut di sininya nih? Kalau di sini ada negatif, berarti nanti ini sudut lancip pasti positif. Ya, karena kuadran 1. Ini sudutnya berapa? Nah, berarti Q-nya itu sama dengan sudut yang di sini. Seperti itu ya. Nanti ini sebagai latihan. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Di sini diberikan sebuah lingkaran ya, dengan O adalah pusat lingkaran. Kemudian jika panjang PQ adalah 5 dan OP adalah 3, nilai cos phi plus alpha adalah, ya, jadi ini ada sebuah lingkaran ya, saya nggak perlu gambar lagi, ini udah ada. Kita tulis OP itu 3. Di sini berarti 3. Kemudian PQ-nya 5, berarti di sini 5. Nah, yang ditanyakan adalah cos phi plus alpha. Nah, ini kan baru 2 sisi ya. Sedangkan untuk mengerjakan itu paling tidak diketahui 2 sisi berarti sama 1 sudut kan. Nah, ini yang ditanyakan sudut. Berarti harusnya diketahui lagi sisinya, sisi yang lain. Lihat yang ini, oki. Ya. Oki kan memang di sini tidak diketahui di soal. Tapi lihat, oki ini kan sama aja dengan OP. Kenapa bisa disebut sama? OP ini kan berupa jari-jari. Jadi dari titik pusat ke lingkaran itu kan dia jari-jari kan. Nah, dari titik pusat ke Q juga merupakan jari-jari, otomatis jari-jari kan pasti akan sama terus kan panjangnya. Nah, berarti OQ juga sama dengan OP, nilainya 3. Nah, berarti udah jelas di sini diketahuinya 3 buah sisi. 3, 3, 5. Kemudian ditanyakan adalah cos phi plus alpha. Sedangkan kita nggak tahu alfanya, berarti kita harus cari tahu alfanya. Atau kita ubah dulu cos phi plus alpha ini ya, pakai cara yang kemarin. Oke, bisa dimulai dulu ya. Ini sini deh. Sini kita punya cos phi plus alpha. Nah, lihat. Phi itu dia nilainya berapa? Phi kan nilainya 180 derajat. Ya. Berarti 180 tambah alpha itu kuadran. Berarti ini adalah kuadran. Sorry ya, ini ya. Ini semua adalah kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena 180 ditambah. Kuadran 3 itu kan dari 180 sampai 270. Kalau 180 tambah alfa, karena pakainya 180, berarti nanti nilainya tetap cos ya, tetap cos. Cos berapa? Cos alfa. Nah, sekarang kita tentukan positif negatifnya. Kuadran 3. Kuadran 3 yang positif itu cuma tan. Berarti nilai cosnya negatif cos alfa. Nah, bisa ya. Berarti yang nilai, karena yang ditanyakan nilai cos phi plus alpha itu sama aja mencari nilai negatif cos alfanya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai cosnya. Nah, berarti ini jelas pakai aturan cosinus. Sebenarnya dari sini udah kelihatan pakai aturan cosinus karena diketahuinya 3 buah sisi. Tadi kan saya bilang ya, untuk aturan cosinus nih saya berikan lagi. Nah, untuk aturan cosinus itu diketahui 3 buah sisi. Itu bisa pakai aturan cosinus. Sekarang lihat, yang diketahui adalah sudut O ya, sudut O. Berarti nanti sisinya juga harus yang diketahui sisi O. Saya gambarkan segitiga yang di dalam lingkaran ya. Saya gambarkan lagi. Saya punya OPQ, yang mana OP itu 3, OQ itu 3, PQ itu 5. Yang ditanyakan adalah ini ya. Ditanyakan adalah ini. Nah, kita bikin dulu. Karena yang ditanyakan sudut O, berarti kita mulai dari sisi O dulu. Rumusnya gitu kan ya. Sudut itu akan sama dengan sisi yang ditanyakan. Ini ya, saya berikan lagi. Ini sisi yang ditanyakan, maka akan sama dengan sudut yang ditanyakan. Karena sisi yang diketahui adalah A, berarti yang ditanyakan adalah sisinya adalah A, berarti yang diketahui nanti sudutnya A. Jadi saling berhubungan sisi dan sudut yang diketahui. Nah, sini yang sudut yang ditanyakan adalah O. Berarti yang pertama kita tulis adalah sisinya O. Sisinya O di sebelah mana? Kita tentukan dulu sisinya. O, P, yang belum apa? Q kan ya, O, P yang belum, atau gini, Q-nya di sini, hadapannya ke sini, berarti di sini Q. P-nya di sini, hadapannya ke sini, berarti di sini P. Ini P, Q, O, O, P, Q. P, Q berarti di sini O, karena O-nya berhadapan ke situ. Itu ya. Nah, berarti kita mulai dari O. Rumusnya apa tadi? Rumusnya itu, bentar, sini ya, agak ribet. O kuadrat itu sama dengan apa rumusnya? Karena udah O berarti yang belum P dan Q kan, berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat
dikurangi 2, tulis lagi P Q dikali cos. Cos apa? Ya di sini berarti cos O. Gitu ya. Cos O atau cos alfa ya. Di sini kan sudutnya alfa. Berarti saya ganti aja cos alfa. Nah, cos alfa. Masukkan O kuadrat. O-nya berapa tadi? O-nya dia nilainya 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan P kuadrat. P-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat ditambah Q-nya. Q-nya 3 lagi. 3 kuadrat dikurangi 2 dikali P-nya 3 dikali Q-nya 3 dikali cos alfa. Berarti sini sama dengan 25 sama dengan 9 ditambah 9 dikurangi Oke, maaf ya. 9 ditambah 9. Ini 3 kali 3 9 kali 2 18 cos alfa. Berarti ini saya pindahin ya. Negatif ini saya pindahin ke sebelah sana. Nah, ini kan negatif cos alfa, biar positif saya pindahin, atau kalau mau tetap negatif nggak apa-apa karena kan yang di sini yang ditanyakan adalah negatif cos alfa. Boleh ya di sini tetap, berarti ini kita pindahin. Tapi kita tulis dulu 25 sama dengan 18 dikurangi 18 cos alfa ya. 9 tambah 9 18. Kemudian 18 ini pindah ruas. Berarti 25 dikurangi 18 sama dengan negatif 18 cos alfa. 25 dikurangi 18 itu kan 7 ya kalau nggak salah. Iya 7. Sama dengan negatif 18 cos alfa. Berarti negatif cos alfa, karena ditanyakan negatif ya, itu sama aja 7. Oh sorry, gak kelihatan ya gambar ya, gak dicek. Nah 7 dibagi dengan 18, seperti itu ya. Jadi tadi dari sini ya, yang ini 18 nya pindah ruas jadi negatif 18, kemudian dikurangi sisa 7. Lalu karena ditanyakan negatif jadi 18 nya aja yang dipindahin 7/18. Jadi negatif cos alfa itu sama dengan 7/18. Jadi hasilnya di sini cos V plus alfa itu sama dengan 7/18. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Kita bahas yang nomor 5 aja, nanti nomor 6 nya ada di latihan, tapi saya singgung sedikit. Tapi kita ke nomor 5 dulu. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisinya QR 8, PR 15 dan besar sudut R nya 120 derajat. Yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. Nah ini diketahui berarti sisi sudut ya, 2 sisi 1 sudut. Berarti nanti pakai aturan yang pertama ya, aturan 2 sisi 1 sudut. Yang ini besar ya, yang ini ya, aturan 2 sisi 1 sudut. Oke, BC sin A. Jadi nanti tergantung, kalau misalkan sudutnya diketahui A, berarti ntar sisi yang dipakai adalah BC. Gampang ya. Kita gambarkan dulu apakah segitiganya udah sesuai atau belum sudutnya. Kita gambar dulu ya. Saya gambar segitiganya. P QR, panjang sisi QR diketahui 8 ya. Kemudian panjang sisi PR itu sama dengan 15. Besar sudut R nya 120 ya, di sini 120 derajat. Maka luas segitiga PQR sama dengan apa? Itu ya. Lihat, luas segitiga PQR diketahui di sini sudut R ya. Kita tentukan dulu nama-nama sisinya. Karena di sini PQ berarti di sini sisi R ya. Karena di sini QR berarti di sini sisi P ya. Karena di sini PR berarti di sini sisi Q. Jadi luas segitiganya itu rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah, karena di sini
sudut R yang diketahui, berarti nanti sisinya adalah yang dipakai adalah P dan Q ya. Berarti setengah P dikali setengah dikali Q dikali lagi sin ya. Sin apa? Sin dari sudutnya. Sin PQR. Iya benar, PQR. Ini huruf kecil, ini huruf besar. Kalau huruf besar itu menyatakan sudut. Berarti tinggal dimasukin setengah. P-nya berapa? P-nya ini ya, nilainya 8. Q-nya berapa? 15 sin 120 derajat. Berarti sama dengan berapa nih? 8 kali 15 dikali sin 8 kali 15 itu berapa ya? Ini aja deh, 8 bagi dulu deh 4 ya. 15 kali 4 itu 60 dikali sin langsung aja sin 120 derajat. Tadi sin 120 derajat ya, sin 120 derajat itu nilainya, tadi sin 120 derajat itu nilainya sama dengan sin 60 ya. Sin 60 derajat ini kan 180, sudutnya ini sama dengan 180 dikurangi 60, berarti sin 60 itu setengah akar 3. Nah berarti 60 dikali setengah akar 3, berarti 60 bagi 2 itu 30 akar 3. Nah seperti itu ya, satuannya cm persegi. Itu nomor 5. Nah untuk nomor 6, di sini kan mempunyai keliling 70 cm, kemudian panjang sisi F25, panjang DF-nya 17, tentukan luas segitiga tersebut. Nah, karena di sini diketahui keliling, berarti nanti kalian tinggal pakai aturan luas segitiga yang diketahui 3 sisi. Tapi sisi yang satunya kan belum diketahui nih. Cara nyarinya gimana? Ini kan udah diketahui keliling. Berarti untuk mencari sisi yang lainnya tinggal 70 dikurangi 25 dikurangi 17. Gitu ya. Bisa ya. Nanti pakai aturan luas panjang yang diketahui panjang ketiga sisi. Oke, sampai di sini dulu materi ini. Insya Allah kita masih ada satu subbab lagi. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke saya. Sampai bertemu di kelas nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.